Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan ke-14 ini, kita akan mempelajari mengenai hukum Dalton tentang tekanan parsial. Nah, pada bab-bab sebelumnya, kita itu lebih mempelajari atau memperhatikan pada perilaku zat gas murni saja. Jadi yang kita perhatikan kemarin itu materi sebelumnya pada suatu gas yang murni atau satu unsur, seperti satu gas oksigen, satu gas CO2, satu gas nitrogen. Untuk pada kenyataannya, pada eksperimen, gas itu tidak murni, pasti ada bercampur dengan gas-gas unsur-unsur yang lain. Misalnya kita mengamati pada polusi udara. Nah, pada polusi udara tersebut tidak hanya terdiri dari satu macam gas CO2, tetapi masih banyak unsur atau komponen gas yang lainnya. Jadi disebut dengan gas campuran. Nah, setiap gas campuran itu memiliki tekanan sendiri-sendiri setiap komponen gasnya yang biasa disebut dengan tekanan parsial. Nah, tekanan parsial adalah tekanan masing-masing komponen gas di dalam campuran. Nah, biasanya tekanan gas campuran atau parsial ini telah dirumuskan oleh Dalton atau biasa dikenal dengan hukum Dalton, bahwa tekanan total suatu campuran gas merupakan jumlah dari tekanan masing-masing gas itu sendiri. Jadi hukum Dalton menjelaskan bahwa tekanan total suatu gas campuran itu adalah jumlah dari tekanan masing-masing dari gas itu sendiri. Kemudian kita perhatikan pada suatu kasus ketika dua gas A dan B berada dalam wadah dengan volume V, maka tekanan yang ditimbulkan oleh gas A berdasarkan persamaan gas ideal, yaitu PA sama dengan NA R kali T per V. Nah, di mana NA-nya itu adalah jumlah mol pada gas A. Nah, ini juga berlaku pada gas B. Jadi tekanan gas B sama dengan NP dikali R dikali T per V, di mana NP adalah jumlah gas mol pada gas B. Kemudian kalau kita lihat pada gambar di sini, ini pada gas A, pada gas B. Nah, gas A pada tekanan tertentu, gas B pada tekanan tertentu. Kemudian campuran dari gas A dan B ini maka menjadi P total dari P gas A dan P gas B, atau P1 tambah P2. Nah, ini menurut hukum Dalton, campuran dari gas A dan gas B ini sama dengan tekanan total atau PT. Jadi tekanan dari gas A dan gas B itu sama dengan tekanan total atau PT, sehingga rumusnya dapat kita tulis PT sama dengan PA ditambah PB, di mana PT sama dengan NA RT per V ditambah NB kali RT per V, sehingga dapat kita simpulkan PT sama dengan R kali T per V NA plus NB, atau biasanya kan rumus dari gas ideal nRT per V. Nah, ini untuk N-nya Na plus Nb. Nah, N adalah jumlah total mol gas yang ada. Karena gasnya yang ada adalah A dan B, maka N-nya sama dengan Na plus Nb. Jadi PA dan PB ini masing-masing adalah tekanan parsial dari gas A dan gas B. Nah, kemudian
P total itu tergantung hanya pada total mol gas yang ada, tidak pada sifat molekul gasnya. Jadi dilihat dari total mol gas yang ada. Nah, sehingga PT sama dengan P1 ditambah P2 ditambah P3. Nah, ini menunjukkan bahwa tekanan parsial dari komponen 1 ditambah tekanan parsial dari komponen 2 ditambah tekanan parsial dari komponen 3 dan seterusnya. Kemudian tekanan parsial itu adalah jumlah dari tekanan parsial itu adalah tekanan totalnya. Kemudian kalau kita lihat pada campuran gas A dan B, maka pada kasus gambar tersebut ini maka kita dapat mencari tekanan PA itu dengan dibagi dengan tekanan totalnya, sehingga rumusnya PA per PT sama dengan NA kali RT per V per NA plus B kalau pada tekanan totalnya, yaitu NA plus NB kali RT per V. Nah, ini sama ya. Jadi dapat kita tuliskan NA per NA plus NB, sehingga ini menjadi XA. XA ini adalah fraksi mol. Nah, sehingga jika kita mencari tekanan parsial A sama dengan XA kali PT. Jadi fraksi mol dari gas A dikali tekanan totalnya. Nah, fraksi mol dari gas A ini dilihat dari jumlah tekanan parsial A terhadap tekanan totalnya. Nah, kemudian untuk tekanan B atau PB juga sama, maka fraksi B kali tekanan total. Atau biasanya kita simpulkan jadi PI sama dengan XI kali PT. Jadi XI adalah fraksi mol ZI. Kalau kita bahas, fraksi mol adalah ukuran jumlah yang tidak memiliki dimensi dan menyatakan rasio jumlah mol komponen terhadap jumlah mol semua komponen yang ada. Jadi XA sama dengan NI per NT, di mana NI itu fraksi dari I, NT adalah fraksi dari, di mana NI adalah jumlah mol I, NT adalah jumlah mol dari totalnya. Kemudian jumlah fraksi mol dalam gas campuran harus bernilai 1. Jadi jika ada dua komponen, maka XA plus XB itu harus sama dengan 1. NA per NA plus NB sama ditambah NB per NA plus NB nilainya harus sama dengan 1. Kita lihat ya pada latihan soal 1. Campuran gas mengandung 4,46 mol neon dan 0,74 mol argon dan 2,15 mol xenon. Nah, hitung tekanan parsial setiap gas jika totalnya tekanan 2 atm pada suhu tertentu. Nah, dari soal ini dapat kita mencari tekanan parsial dari tiap-tiap gas. Jadi kita mencari nilai tekanan parsial atau tekanan masing-masing gas dari neon, argon, dan xenon. Nah, kita coba lihat pada neon ya, rumus neon. Tekanan parsial neon sama dengan fraksi neon kali tekanan totalnya. Jadi yang kita ingin hitung adalah tekanan dari neon. Kemudian kita butuh menemukan fraksi dari neon itu. Nah, sedangkan tekanan totalnya sudah diberikan dalam soal, yaitu 2 atm. Nah, kita menghitung fraksi mol dari neon, yaitu fraksi mol neon sama dengan mol dari neon dibagi dengan mol neon plus mol argon dan mol dari xenon. Jadi jumlah total dari mol yang ada, yaitu pada mol neon, jumlah mol argon dan jumlah mol dari xenon. Sehingga 4,46 mol kita bagi dengan 4,46 mol plus 0,74 mol dan 2,15 mol, yaitu
jumlah mol total, sehingga fraksi neon sebesar 0,607. Begitu juga dengan fraksi mol argon. Maka kita menghitungnya fraksi mol argon sama dengan jumlah mol argon kita bagi dengan jumlah mol total pada gas, sehingga 0,74 dibagi 4,46 mol plus 0,74 mol plus 2,15 mol sebesar 0,1. Kemudian menghitung fraksi mol dari xenon. Nah, maka fraksi mol xenon, mol xenon dibagi dengan mol total pada gas, yaitu 2,15 dibagi 4,46 mol plus 0,74 mol plus 2,15 mol, sehingga sebesar 0,293. Nah, setelah diketemukan dari masing-masing fraksi mol dari masing-masing gas, maka dapat kita cari tekanan parsial dari masing-masing gas, dari setiap gas, yaitu tekanan pada neon. Maka fraksi mol neon dikali dengan tekanan total yang ada pada soal, yaitu 2 atm, sehingga 0,67 kali 2 atm menjadi 1,21 atm. Kemudian tekanan pada argon, maka fraksi argon dikali dengan tekanan total 0,10 dikali 2,0 atm, maka sebesar 0,20 atm. Nah, kemudian tekanan xenon, begitu juga dengan tekanan xenon, maka fraksi xenon dikali dengan tekanan total, maka 0,293 dikali 2 atm sama dengan 0,586 atm. Nah, untuk mengeceknya pastikan dari jumlah tekanan parsial ini dari masing-masing gas sama hasilnya dengan jumlah tekanan totalnya, yaitu 2 atm, sehingga P neon ditambah dengan P argon plus P xenon, maka 1,21 plus 0,2 ditambah 0,586 dengan nilai sebesar 2 atm. Kemudian hukum Dalton tentang tekanan parsial berguna untuk menghitung volume gas yang terkumpul dalam permukaan air. Contohnya pada KClO3 yang dipanaskan, maka akan terurai menjadi 2 KClO3 menjadi 2 KCl plus 3 O2. Nah, kalau kita lihat pada gambar ini, gas oksigen dapat dikumpulkan di atas permukaan air. Mula-mula botol dibalikan. Setelah gas oksigen dihasilkan, maka gelembung gas mencapai bagian atas dan mendesak air dalam botol. Kita lihat pada gambar di samping. Nah, pada gambar ini peralatan untuk mengumpulkan gas di atas permukaan air. Oksigen yang dihasilkan dari pemanasan kalium perklorat atau KClO3 dengan kehadiran sejumlah kecil mangan dioksida atau MnO2 ini sebagai katalis atau mempercepat laju reaksi. Ini akan berupa gelembung-gelembung dalam air, dan terkumpul dalam botol. Kemudian sebagaimana yang diperlihatkan pada gambar ini ya, air yang semula memenuhi botol terdesak keluar oleh gas oksigen. Nah, pada metode pengumpulan gas ini didasarkan pada asumsi bahwa gas tidak bereaksi dengan air dan hampir tidak larut di dalam air. Nah, asumsi ini berlaku pada gas oksigen, namun tidak untuk gas seperti amonia yang larut dalam air. Nah, gas oksigen yang dikumpulkan ini dengan cara ini tidak murni, karena di sini tidak hanya ada oksigen, tetapi juga ada uap air di dalam botol tersebut. Nah, sehingga tidak murni oksigen, tetapi ada campuran uap air, sehingga tekanan totalnya sama dengan tekanan dari oksigen ditambah dengan tekanan uap air. Jadi harus mengetahui tekanan yang ditimbulkan oleh adanya uap air saat menghitung jumlah oksigen yang dihasilkan. Nah, tekanan uap air dalam berbagai suhu dapat dilihat pada tabel ini, dapat dilihat pada gambar tabel ini ya. Nah, langsung saja kita pada latihan soal 2.
gas oksigen yang dihasilkan dari penguraian kalium perklorat dikumpulkan seperti yang ditunjukkan pada gambar. Nah, volume oksigen dikumpulkan pada pada suhu 24 derajat Celcius dan pada tekanan 762 mm Hg adalah 128 mili. Hitung massa dalam gram gas oksigen yang diperoleh, di mana tekanan uap air pada suhu 24 derajat Celcius adalah 22,4 mg. Nah, di sini diketahui dari soal bahwa P totalnya sebesar 762 mm Hg. Kemudian untuk tekanan uap air pada suhu 24 derajat Celcius tersebut sebesar 22,4 mm Hg. Nah, sedangkan suhunya pada keadaan 24 derajat Celcius kita jadikan Kelvin, maka sebesar 297 Kelvin. Kemudian volumenya sebesar 128 mili, kita jadikan liter, yaitu 0,128 liter. Nah, sedangkan yang kita ketahui ketetapan R adalah sebesar 0,0821 liter atm per Kelvin mol. Kemudian dari tekanan total dan tekanan uap air, PT sama dengan P oksigen plus P uap air, maka kita dapat mencari nilai dari P oksigen. Karena yang ditanyakan dalam soal adalah berapa gram oksigen. Nah, P oksigen sama dengan maka P total dikurangi P uap air. Maka 762 mm Hg dikurangi 22,4 mm Hg. Sehingga tekanan oksigen sebesar tekanan parsial oksigen sebesar 740 mm Hg. Nah, satuannya kita jadikan ATM, yaitu sebesar 0,974 atm. Sehingga pada persamaan gas ideal PV sama dengan nRT, karena kita mencari massa dari gas oksigen, maka PV sama dengan massa per massa molar kali R kali T. Nah, sehingga jika mencari massa sama dengan P kali V kali massa molar kali RT. Nah, massa molar dari oksigen kita tahu dari MR yaitu 32,00 gram per mol. Sehingga kita masukkan tekanannya sebesar 0,974 atm yang sudah dicari, kemudian dikali volume dalam soal kita jadikan liter, 0,128 liter, kemudian dikali massa molarnya 32,00 gram per mol, kemudian dibagi dengan konstanta dari R yaitu 0,0821 liter atom per Kelvin per mol. Kemudian dikali dengan suhunya yaitu sebesar 297. Nah, kita coret satuannya yang sama. Sehingga masanya sebesar 0,164 gram. Dari hukum-hukum gas yang telah kita pelajari tersebut, kita dapat melihat bagaimana sih perilaku gas itu. Nah, tetapi dari hukum-hukum gas tersebut tidak dapat menjelaskan pada tingkat molekul dari gas itu sendiri. Nah, bagaimana dari gerakan dari molekul gas itu sendiri? Nah, itu dijelaskan dari teori kinetik molekul gas. Menurut fisikawan Australia Ludwig Boltzmann dan fisikawan Skotlandia James Clerk Maxwell menemukan bahwa sifat-sifat fisik gas itu dapat dijelaskan dari gerakan masing-masing molekul gas. Nah, gerakan dari molekul gas ini dinamakan dengan energi. Energi didefinisikan sebagai kapasitas untuk melakukan kerja atau untuk menghasilkan perubahan.
energi sama dengan kerja yang dilakukan. Sehingga dalam rumus energi sama dengan gaya dikali dengan jarak. Adapun satuan dari energi yaitu 1 joule atau 1 kilogram meter persegi per sekon persegi, atau sama dengan 1 newton meter, atau 1 kilojoule sama dengan 1000 joule. Dan energi ini sering disebut dengan energi kinetik karena gerak biasanya disebut dengan energi kinetik. Nah, jenis energi yang ditimbulkan oleh suatu objek bergerak atau energi gerakan. Temuan Maxwell-Boltzmann bahwa dari perilaku gas dikenal dengan teori kinetik molekul gas atau biasa disebut dengan teori kinetik gas. Nah, ini menurut dari Maxwell dan Boltzmann, dari sejumlah kesimpulan dari perilaku gas dikenal dengan teori kinetik gas. Nah, ada asumsi dari teori kinetik gas ini. Yang pertama yaitu gas terdiri dari molekul-molekul yang satu dengan yang lainnya dipisahkan oleh jarak yang lebih besar dari dimensinya sendiri. Nah, molekul-molekulnya dapat dianggap titik-titik yang memiliki massa namun memiliki volume yang dapat diabaikan. Kemudian, molekul-molekul gas selalu bergerak secara tetap dan dengan arah yang acak dan sering bertumbukan antar satu dengan yang lainnya. Tumbukan di antara molekul-molekul bersifat elastis sempurna. Artinya, tumbukan itu energinya dapat dipindahkan dari satu molekul ke molekul lainnya, tetapi energi total dari semua molekul dalam sistem itu tetap sama. Kemudian, molekul-molekul gas tidak mengalami gaya tarik-menarik atau gaya tolak-menolak antara satu dengan lainnya. Kemudian asumsi yang keempat yaitu energi kinetik rata-rata molekul sebanding dengan suhu gas dalam Kelvin. Jadi sebanding dengan suhu mutlak yaitu Kelvin. Dua gas apapun pada suhu yang sama memiliki energi kinetik rata-rata yang sama. Jadi jika ada dua gas dalam suhu yang sama, itu energi kinetik rata-ratanya juga sama, memiliki energi kinetik rata-rata yang sama. Energi kinetik rata-rata suatu molekul yaitu dengan persamaan EK sama dengan setengah kali MU kuadrat. Nah, U di sini adalah laju partikel gas. Kemudian M-nya adalah massa molekulnya. Nah, laju partikel gas itu sendiri, rata-rata laju partikel gas yaitu sama dengan U1 kuadrat plus U2 kuadrat plus titik-titik dan seterusnya, atau UN U kuadrat per N. Nah, rata-rata U kuadrat adalah laju rata-rata kuadrat. Kemudian N adalah jumlah molekulnya. Energi kinetik rata-rata molekul sebanding dengan suhu, seperti pada asumsi keempat tadi bahwa energi kinetik rata-rata sebanding dengan suhu Kelvin, sehingga EK sebanding dengan T. Maka kita masukkan rumus EK setengah M kali U kuadrat rata-rata sebanding dengan T. Jika jadi sama dengan, maka setengah kali massa kali U kuadrat sama dengan C kali T, di mana C adalah untuk T adalah suhu mutlak dan C adalah konstanta kesebandingan. Berdasarkan dari teori kinetik molekul gas, tekanan gas merupakan hasil dari tumbukan antara molekul-molekul dan dinding wadahnya. Tekanan ini tergantung pada frekuensi tumbukan persatuan luas dan seberapa keras molekul membentur dinding. Kemudian, energi kinetik rata-rata molekul sebanding dengan suhu mutlak Kelvin. Semakin tinggi suhu, maka semakin energik molekul-molekul itu. Jadi, jika suhunya tinggi, maka gerakan atau energi dari molekul tersebut semakin cepat. Maka nilai energi kinetik rata-ratanya semakin tinggi.
Dari hukum-hukum gas yang ada, apa sih penerapan dari hukum gas itu? Atau kegunaannya dalam ilustrasi lingkup kegunaannya, yaitu ketermampatan gas. Karena molekul-molekul dalam fasa gas dipisahkan oleh jarak yang cukup lebar, maka gas dapat dengan mudah dimampatkan untuk mempersempit ruangan yang ditempatinya. Jadi ketermampatan ini mudah tidaknya dimampatkan suatu gas. Nah, ini sesuai dengan asumsi 1. Kemudian pada hukum Boyle, tekanan yang ditimbulkan oleh gas dihasilkan dari tumbukan molekul-molekulnya dan dinding wadah. Laju tumbukan atau jumlah tumbukan molekul dengan dinding setiap detik sebanding dengan kerapatan, yaitu jumlah molekul per satuan volume gas. Pengurangan volume dari jumlah gas tertentu meningkatkan kerapatan dan laju tumbukannya. Oleh karena itu, tekanan gas berbanding terbalik dengan volume yang menempati. Saat volume berkurang, tekanan meningkat dan sebaliknya. Jadi pada hukum Boyle ini, seperti yang sudah dibahas sebelumnya, bahwa tekanan berbanding terbalik dengan volumenya. Jika volumenya berkurang, maka tekanannya meningkat. Kemudian dari hukum Charles, karena energi kinetik rata-rata molekul gas sebanding dengan suhu mutlak dari sampel, maka kenaikan suhu meningkat energi kinetik rata-ratanya. Akibatnya, jika gas dipanaskan, molekul akan lebih sering menumbuk dinding wadahnya dan dengan benturan yang lebih kuat, dan tentu saja dengan tekanan menjadi naik. Volume gas akan mengembang hingga tekanan gas diseimbangkan oleh tekanan luar yang konstan. Jadi menurut hukum Charles ini kan jika suhu sebanding dengan tekanan. Jika suhu dipanaskan, maka molekulnya itu gerak energi kinetik rata-rata molekul gas itu juga akan naik, akan cepat. Nah, maka tekanannya juga akan meningkat. Kemudian hukum Avogadro, kita telah memperlihatkan bahwa tekanan gas berbanding lurus dengan kerapatan dan suhu gas. Karena massa gas berbanding lurus dengan jumlah mol gas, maka kerapatannya dapat dinyatakan dengan N per volume, sehingga P sebanding dengan N kali T per V. Untuk dua gas 1 dan 2 dapat ditulis P1 sebanding dengan mol 1 dikali T1 per V1. Maka P1 sama dengan C1 dikali mol 1 kali T1 per V1. Kemudian untuk gas 2 atau P2 sebanding dengan N2 kali T2 per V2, sama dengan P2 sama dengan C2 dikali N2 kali T2 per V2, di mana C ini adalah konstanta kesebandingan. Untuk dua gas yang berada di bawah kondisi P, V, dan T yang sama, maka P1 sama dengan P2, T1 sama dengan T2, N1 sama dengan N2, seperti pada latihan soal sebelumnya. Kemudian pada hukum Dalton tentang tekanan parsial, jika molekul tidak saling tarik-menarik atau tolak-menolak, maka tekanan yang ditimbulkan oleh suatu jenis molekul tidak dipengaruhi oleh kehadiran gas lainnya. Akibatnya tekanan totalnya diberikan oleh jumlah dari tekanan masing-masing gas. Jadi dari hukum Dalton ini, tekanan totalnya adalah berasal dari jumlah dari tekanan parsial masing-masing gas. Kemudian kita mempelajari tentang distribusi kecepatan molekul. Teori kinetik gas ini mempelajari lebih terperinci mengenai dari gerakan molekul gas. Nah, gerakan molekul gas ini acak dan tidak dapat ditentukan. Jika ditanya berapakah jumlah molekul yang bergerak dengan kecepatan tertentu, nah dari pertanyaan itu Maxwell menganalisis dari perilaku molekul gas. Dapat kita lihat dalam kurva distribusi ini. Nah, pada kurva pertama di sini,
yaitu distribusi kecepatan gas nitrogen pada 3 suhu yang berbeda. Pada suhu yang lebih tinggi, lebih banyak molekul yang bergerak dengan lebih cepat. Kemudian pada suhu tertentu, kurva distribusi menunjukkan jumlah molekul yang bergerak dengan kecepatan tertentu. Dan puncak dari setiap kurva menyatakan kecepatan yang paling mungkin, yaitu kecepatan dari molekul-molekul dari jumlah yang besar. Nah, maksudnya bagaimana? Maksudnya itu kecepatan semakin meningkat dengan meningkatnya suhu. Nah, puncaknya kan bergeser ke arah kanan. Kemudian kurva yang mendatar mengindikasikan bahwa semakin banyaknya jumlah molekul yang bergerak, banyak jumlah molekul yang bergerak atau aktif bergerak dengan kecepatan yang lebih besar. Jadi kalau kita analisis ya, dari kurva sini, kurva pertama di sini ada sumbu X-nya sebagai jumlah mol, jumlah molekul. Kemudian sumbu X-nya yaitu sebagai kecepatan molekulnya. Sumbu Y-nya tadi, sumbu Y adalah jumlah molekul, sumbu X adalah kecepatan molekul. Nah, di sini adalah molekul dari satu gas, yaitu gas N2 atau N nitrogen dengan massa molekul sebesar 28,2 gram per liter, 28,02 gram per mol. Nah, tetapi di sini terdapat variasi dari suhu, yaitu suhu dari suhu 100 Kelvin, 300 Kelvin, 700 Kelvin. Nah, semakin meningkatnya suhu, semakin tingginya suhu, kurvanya ini bergerak ke arah kanan. Nah, menunjukkan semakin cepatnya, semakin banyak molekul yang bergerak cepat atau energik, aktif bergerak. Kemudian untuk kurva kedua yaitu distribusi kecepatan untuk 3 macam gas pada suhu 300 Kelvin. Pada suhu tertentu secara rata-rata molekul yang lebih ringan bergerak lebih cepat. Dan semakin ringan suatu molekul, rata-rata semakin cepat geraknya dibandingkan dengan molekul yang lebih berat. Nah, di sini dalam sini terdapat variasi jenis gas, yaitu gas klorin, nitrogen, dan helium. Kemudian pada suhu yang sama, yaitu 300 derajat Celcius. Nah, massa molar dari gas klorin ini sebesar 70,90 gram per mol, sedangkan pada nitrogen sebesar 28,2 gram per mol, dan pada helium sebesar 4,003 gram per mol. Nah, dari sini terlihat bahwa massa molekul dari gas klorin lebih besar. Nah, pada kurva ini menunjukkan yang paling ringan yaitu helium, ini memiliki rata-rata gerak kecepatannya lebih cepat bergerak. Makanya lambdanya ini kurvanya ini lebih bergeser ke kanan. Nah, sedangkan N2 yang lebih besar ini, maka kecepatannya lebih lambat ketimbang daripada dari helium. Kemudian kecepatan akar rata-rata kuadrat. Nah, pada suhu tertentu atau T, rata-rata seberapa cepatkah suatu molekul ini bergerak? Nah, dari kecepatan akar rata-rata kuadrat ini, atau maksudnya kecepatan rata-rata molekul ini dapat kita cari. Nah, salah satu hasil dari teori kinetik gas adalah bahwa energi kinetik total gas apapun itu sama dengan 3/2 R kali T. Jadi dari rumus energi kinetik rata-rata yang tadi dapat dirumuskan bahwa Na kali setengah MU kuadrat rata-rata sama dengan 3/2 dari sama dengan 3/2 kali R kali T. Nah, dengan Na sama dengan bilangan Avogadro dan M adalah massa molar. Massa molar itu adalah rumusnya dengan bilangan Avogadro dikali dengan massa. Maka dapat dituliskan U kuadrat rata-rata sama dengan 3 kali R kali T per M.
Karena ini kan ini setengahnya bisa dicoret. Nah, sehingga ditemukan rumus 3 kali R kali T per M massa molar. Nah, kemudian untuk mencari rata-rata kuadrat ini, kecepatan rata-rata kuadrat ini, maka kita akar. Nah, maka sama dengan akar 3 kali R kali T per M, yaitu massa molar. Dari rumus ini, kecepatan akar rata-rata kuadrat ARK adalah akar rata-rata kuadrat, U ini adalah kecepatan atau laju, dengan rumus 3 kali R kali T per M yang diakar. Nah, ini adalah kecepatan akar rata-rata kuadrat suatu gas meningkat dengan meningkatnya akar kuadrat suhu dalam Kelvin. Jadi dalam rumus ini dapat kita simpulkan bahwa kecepatan akar rata-rata kuadrat ini sebanding dengan suhunya. Jika suhunya meningkat, maka kecepatan akar rata-rata kuadratnya juga meningkat. Nah, M di sini adalah massa molar yang menyatakan bahwa semakin berat suatu gas, maka semakin lambat gerakan molekulnya. Jadi seperti pada kurva yang kedua tadi, bahwa jika massa molarnya besar, maka gerakannya semakin rendah atau lambat. Jika semakin ringan, maka gerakannya semakin cepat. Karena di sini menurut rumus di sini juga M-nya sebagai penyebut atau pembagi. Jadi menyatakan bahwa semakin berat suatu gas, maka semakin lambat gerakan molekulnya. Kemudian untuk R-nya kita pakai 8,314 Joule per Kelvin kali mol. Kenapa kita pakai 8,314? Karena yang kita cari itu kan kecepatan atau laju. Kecepatan itu dengan satuan meter per sekon. Jadi kita sesuaikan. Nah, jadi kita tahu ya, 1 liter itu sama dengan 10 pangkat -3 meter kubik, dan 1 atm sama dengan 101,325 Newton per meter persegi. Nah, jadi kita konversikan menjadi Joule per mol. Joule per mol per Kelvin. Nah, 0,082057 kita kalikan 1 kali 10 pangkat -3 dan 101,325 dan diperoleh hasil 8,314 Newton meter per Kelvin per mol. Nah, kita tahu yang tadi di awal bahwa Newton per mol ini sama dengan Joule. Jadi nilai R maka dapat ditulis 8,314 Joule per kilomol. Kemudian untuk satuan dari UARK atau kecepatan akar rata-rata kuadrat yaitu meter per sekon. Dan untuk massa molarnya perlu kita ketahui, karena kita menggunakan Joule pada konstanta R, maka satuan dari massa molar itu yaitu kilogram per mol, bukan gram per mol. Kemudian kita lihat pada latihan soal ketiga. Nah, hitunglah kecepatan akar rata-rata atau kuadrat untuk atom helium dan molekul nitrogen dalam meter per sekon pada suhu 25 derajat Celcius. Dari soal ini kita ketahui dulu apa yang diketahui. Yang pertama, massa molar dari helium. Kita tahu kan massa molar dari helium, MR-nya 4,003 gram per mol. Nah, kita jadikan menjadi kilogram per mol. Maka 4,003 dikali 10 pangkat -3. Kemudian massa molar dari gas nitrogen yaitu 28,02 gram per mol, maka menjadi 28,02 kali 10 pangkat -3 kilogram per mol.
Kemudian untuk suhunya yaitu 25 derajat Celcius kita jadikan Kelvin, yaitu 298 Kelvin. Sedangkan nilai R-nya yaitu 8,314 Joule per Kelvin mol. Kita tahu rumus dari kecepatan akar rata-rata kuadrat yaitu akar dari 3 kali R kali T per massa molar. Nah, tinggal dimasukkan saja 3 dikali 8,314 Joule Kelvin per Joule per Kelvin mol dikali dengan 298 Kelvin per massa molar dari atom helium yaitu 4,003 kali 10 pangkat min 3 kg per mol. Nah, kemudian diperoleh hasil akar dari 1,86 kali 10 pangkat 6 Joule per kilogram. Nah, dari sini dapat kita coret satuannya yang sama. Nah, 1 Joule sama dengan 1 kg meter per sekon per 1 Joule sama dengan 1 kg meter persegi per sekon kuadrat. Nah, kita tahu kan 1 Joule seperti itu, 1 kg meter persegi per sekon kuadrat. Karena satuan dari kecepatan akar rata-rata itu kita jadikan meter per sekon, dari soal ya diminta dalam meter per sekon. Jadi Joule ini kita ganti. Maka nilai akar rata-rata kuadrat sebesar akar 1,86 kali 10 pangkat 6 kg meter persegi per kilogram sekon kuadrat, sehingga kilonya sama-sama kita coret menjadi 1,86 dikali 10 pangkat 6 meter persegi per sekon kuadrat. Nah, ini masih dalam bentuk akar, maka nilainya lajunya kecepatannya yaitu sebesar 1,36 kali 10 pangkat min 3 meter persegi. Kemudian untuk menentukan kecepatan akar kuadrat untuk gas nitrogen dengan cara yang sama, yaitu menggunakan persamaan dari laju akar rata-rata kuadrat. Yang dibedakan di sini massa molarnya, yaitu massa molar nitrogen sebesar 2,802 kali 10 pangkat min 2 kg per mol. Maka akar lajunya sebesar akar 2,65 kali 10 pangkat 5 Joule per kilogram. Maka sebesar kita jadikan kilogram meter per sekon, kilogram meter persegi per sekon kuadrat menjadi 2,65 kali 10 pangkat 3 kilogram meter persegi kali kilogram sekon kuadrat. Sehingga hasil dari nitrogen kecepatan akar kuadratnya yaitu 515 meter per sekon. Nah, karena massa dari atom helium ini lebih kecil, maka kecepatannya 2,6 lebih cepat dibandingkan dengan molekul nitrogen pada suhu yang sama. Jadi, dari mana 2,6 ini? Yaitu 1360 dibagi 515. Kecepatan dari gas, kecepatan akar rata-rata dari gas helium dibandingkan dengan kecepatan akar kuadrat dari gas nitrogen, yaitu 2,64, sehingga gas helium ini lebih cepat, 2,6 lebih cepat dibandingkan dengan molekul gas nitrogen. Nah, kita tahu dapat kita lihat dari massa molarnya, massa molar dari gas helium lebih rendah daripada massa molar dari gas nitrogen. Hal ini sesuai ya. Demikianlah untuk pertemuan ke-14 ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.